demi Allah saya bilang. Karena saya yang menyaksikan waktu istri saya itu ada kejanggalan. Meski kantongi kemenangan di pengadilan, pihak rumah sakit sejatinya telah lakukan mediasi dengan Yuliantika. Jalan damai itu ditolak hingga berujung di Pengadilan Negeri Tangerang. Jalan hukum yang ditempuh Yuliantika lantaran merasa ganjal dengan pihak rumah sakit pun jalur mediasi dipandang memojokkan pihak Yuliantika. Saya mau tunjukkan bahwasanya kita sudah melakukan upaya-upaya mediasi. Upaya mediasi sudah dilakukan, tidak terjadi, bahkan proposal sudah diajukan oleh kuasanya. Tetapi karena tidak ada kesepakatan dalam hal bagaimana mencari solusi dalam hal ini, ya pihak pengadu, Yuliantika, mengajukan pengaduan kepada MK DKI, kemudian gugatan Pengadilan Negeri Tangerang. Bahkan sebenarnya sudah ada upaya untuk melakukan laporan pidana, tapi itu tidak bisa dilakukan karena memang harus menunggu putusan MK DKI. Dia kan berjanji waktu itu, waktu saya dipertemukan dengan dokter anestesi. Waktu dokter anestesi dia akan bertanggung jawab sampai full kan, sampai sepenuhnya dia akan menangnya. Itu yang saya pegang. Kita mengadakan mediasi, nah, tapi didatengin yang ada datang intimidasi saya datang. Pengakuan pihak rumah sakit tegas dibantah Irwan Supandi, suami Yuliantika. Bagaimanapun, dirinya yang punya bukti foto terkait suntikan anestesi sampai 12 kali merasa ada yang ganjal dari sikap rumah sakit. Tak hanya tempuh jalur mediasi, mereka pun berulang kali membujuk Irwan untuk menyebut berapa uang yang diminta asalkan persoalan ini tak sampai terungkap ke publik. Sementara itu, pihak rumah sakit menyebutnya sebagai tindakan simpati serta empati, mulai dari membawa Yuliantika ke rumah sakit rujukan hingga tanggung semua biaya pengobatan. Dia meminta semacam bagaimana menyelesaikan dan berapa biaya yang harus di-cover untuk kebutuhan. Rumah sakit justru menganggap bahwa ini adalah bagian daripada kebaikan dan empati dari rumah sakit. Bukan proposal itu justru menganggap menjustifikasi bahwa ada kesalahan yang sedemikian rupa diakui dengan proposal tersebut. Saya itu cukup aneh. Kenapa pihak rumah sakit yang memberikan saya mobil, bawa saya ibadah mengasih saya mobil gitu kan, mau nunjukin bilang ke saya, nyebutin ayo mau minta uang berapa aja sebutin, minta saya kasih, tapi asalkan cabut kasus ini, dia bilang gitu kan, jangan sampai booming. Nah itu sih yang kejanggalan, kenapa kalau emang rumah sakit nggak bermasalah dan nggak isi saya itu nggak cedera medis di situ, nah kenapa dia menawarin uang ke saya? Yuliantika dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk ditangani lebih lanjut. Disinilah kondisi Yuliantika terungkap, di mana mengalami pembengkakan serta terdapat tumor di tulang belakang. Adanya pembengkakan disinyalir akibat belasan kali dilakukan suntikan anestesi. Rumah sakit juga membawa Nyonya Yuliantika ke rumah sakit rujukan RSCM. Dan sudah ada perawatan, sudah ada tindakan, sudah ada pemeriksaan penunjang, dan hal itu juga kami ajukan di pengadilan sebagai bukti bahwa rumah sakit memberikan empati, memberikan perhatian dengan perawatan yang terbaik kepada rumah sakit rujukan. Yang saya sih waktu pertama saya dapat informasi itu dibilangnya ya pegumpalan darah itu. Nah pas yang kedua saya dapat informasinya itu keputusannya itu ada tumor di tulang belakang nomor 11. Yuliantika hanya terbaring tak berdaya. Perjuangan untuk menjalani pengobatan berujung gagal lantaran pihak rumah sakit meminta resume rekam medis pertama. Ironisnya, berkas itu tak ada di tangan Irwan Supandi karena tak diberikan pihak rumah sakit. Tapi benarkah Yuliantika tidak meminta berkas tersebut? Rekam medis itu adalah milik rumah sakit. Resum rekam medis itu dapat diberikan maupun dicatat maupun dikopi oleh pasien atau keluarganya. Dan ketika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang, kami membantah tidak
benar tidak diberikan rekam medis. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu dapat diminta, dan pada faktanya itu tidak diminta. Setelah itu kan pasien juga dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Cipto RSCM. Nah, dan itu tentu ada tindakan medisnya, ada pemeriksaan penunjangnya, ada asuhan medisnya. Dalam hal itu, rekam medisnya ada di Rumah Sakit Cipto RSCM. Nah, kalau pasien menginginkan rekam medis tentang kondisi, bagaimana diagnosa terhadap pasien, rekam medis itu ada di RSCM, bukan di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat. Saya tidak tahu apakah itu ada diminta oleh pasien atau keluarganya kepada RSCM. Saya kira pihak RSCM akan proaktif memberikan rekam medis itu. Kalau yang di RSCM ada. Kalau yang dari Buah Hati Ciputat sampai saat ini pun nggak ada. Makanya waktu saya ke rumah sakit itu selalu dipertanyakan resume medis yang pertama. Ya kan? Saya udah bilang, saya udah berapa kali minta ke rumah sakit tersebut untuk memintakan rumah sakit pertama untuk memintakan resume medis apa yang menyebabkan istri saya lumpuh. Nah itu kan yang dokter saraf itu minta ke saya. Kenapa bapak sebagai suaminya nggak meminta resume medis istrinya? Kan? Nah kata si dokter tersebut yang mau menangani saya, ternyata kan istri saya selalu ditolak kan. Benarkah pasca kasus ini kembali jadi perbincangan panas? Ada sebuah mobil warna biru yang kerap berhenti tengah malam di rumah Irwan Supandi. Ya saya terus terang aja, setelah ada berita ini istri saya naik lagi, itu sih saya suka 3 kali saya temukan ya, ada mobil berhenti di dekat rumah saya. Saya lagi kuat tuh jam 12 malam, saya buang sampah gitu kan, saya jam itu ke depan. Pertama saya awal sih satu kali saya nggak curiga sih tuh. Nah pas kedua kali, ketiga kalinya mereka matikan sen. Nah itu saya baru curiga sih, wah apa dah nih, jangan-jangan kasus ini nih kasus ini naik lagi, bisa-bisa maksudnya keamanan saya nih bakalan terancam juga.